Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala babu makhfudatil asma'i. Bab tentang isim-isim yang dijarkan. Dan ini adalah pembahasan terakhir ya. Jadi setelah beliau menjelaskan tentang isim-isim yang dirafa'kan, kemudian isim-isim yang dinasabkan, dan terakhir beliau membahas isim-isim yang dijarkan. Adapun yang dijazmkan sudah dibahas di dalam babul af'al. Al-makhfudatu salasatu anwa'in, makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idafati wa tabi'un lil makhfudi. Yang dijarkan itu ada 3 macam. Yang pertama dijarkan dengan huruf jar, yang kedua dijarkan dengan idhofah, artinya sebagai mudhaf ilaihi, dan yang ketiga mengikuti isim yang dijarkan. Fa'ammal makhfudu bil harfi fahuwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u wa bi wawi rubba wa bi mud wa mundu. Adapun yang dijarkan dengan huruf jar, maka dia adalah apa yang dijarkan dengan min, ya, ila. Ini insyaallah sudah kita bahas di babul kalam. Min artinya dari, contohnya minal jinnati wan nas. Kemudian ila artinya ke, contohnya wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kemudian an artinya dari juga, misalnya anin naba'il azim. Kemudian ala artinya di atas, tapi di atasnya yang langsung nempel gitu ya. Kayak kalau kita naruh gelas di atas meja itu namanya ala. Tapi kalau lampu di atas meja, lampunya nempel di langit-langit, itu namanya fauqa. Ya. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian fi, misalnya fi sudurin nas. Kemudian rubba, rubba ini di Quran enggak ada ya, adanya di hadis ya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal 'atash. Kemudian ba, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kaf, contohnya ulaika kal an'ami bal hum adall. Kemudian lam, contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian hurufil qasam, ya, huruf qasam ada 3, yaitu waw, ba, dan ta. Contohnya wal asr, ya, wal asri gitu ya. Kemudian ba dan ta, ya, ini juga digunakan juga untuk qasam, jadi wallahi billahi tallahi. Kemudian wa biwawi rubba, dengan waw yang bermakna rubba. Jadi ya misalnya kita katakan wa rajulin karimin laqituhu, maknanya rubba rajulin karimin laqituhu. Kemudian mud, ya misalnya kita mengatakan ya ma ra'aituka mud usbu'in, aku tidak melihatmu semenjak seminggu. Mundu juga sama ya. Misalnya kita katakan la akulu lahma mundu sanataini, ya aku tidak makan daging sejak 2 tahun, misalnya ada pantangan ya. Wa amma ma yukhfadu bil idhafati fa nahu qalika gulamu zaidin. Adapun yang dijarkan dengan idhafah atau sebagai mudhaf ilaihi, maka contohnya perkataanmu gulamu zaidin ya. Contohnya gulamu zaidin. Ya, ini namanya mudhaf ilaihi ya. Wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lam wa ma yuqaddaru bimin. Dan mudhaf ilaihi itu ada 2. Yang pertama apa yang ditakdirkan dengan lam, yang kedua apa yang ditakdirkan dengan min. Jadi ada yang maknanya lam, ada yang maknanya min. Falladhi yuqaddaru bil lam nahu gulamu zaidin. Maka yang ditakdirkan dengan lam, contohnya gulamu zaidin. Maksudnya maknanya adalah lam. Gulamu zaidin itu kan maknanya gulamun li zaidin. Qalamu aliyin, qalamun li aliyin. Itu yang namanya takdirnya lam. Walladhi yuqaddaru bimin nahu sawbu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Dan yang ditakdirkan dengan min, contohnya sawbu khazzin, baju sutra, babu sajin, pintu jati, khatamu hadidin, cincin besi. Lihat, itu sawbu khazzin kan maknanya sawbun min khazzin, babu sajin, babun min sajin, khatamu hadidin, khatamun min hadidin ya. Jadi ada yang maknanya lam, milik, untuk, ada yang maknanya min, dari. Jadi dia menjelaskan terbuat dari apa ya, pakainya min. Nah, kita baca syarahnya. Qala syarih wa faqahullahu ta'ala lamma faragha al-musannif rahimallahu min dzikril hukmaini
al-awwalaini lil ismi wa huma ar-raf'u wan nasbu lam yabqa ba'du illa hukmul khabdi. Berkata pensyarah kitab ini Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ketika musannif selesai menjelaskan hukum, yaitu dua hukum yang pertama untuk isim, yaitu rafa' dan nasab, maka tidak tersisa kecuali tinggal satu hukum saja, yaitu hukum jar. Fa khatama kitabahu bi aqdi babin li makhfudatil asma'i. Zakara fihi anna al-makhfudati salasata anwa'in. Maka beliau Ibnu Ajurum As-Sinhaji, Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimallahu taala menutup kitabnya dengan membuat bab yang judulnya Makhfudatil Asma, isim-isim yang dijarkan, yang mana beliau di dalamnya menyebutkan bahwasannya isim yang dijarkan itu ada 3 macam. An-naw'ul awwalu minha makhfudun bil harfi. Macam yang pertama darinya, dari 3 macam tersebut adalah dijarkan dengan huruf jar. Fa idza dakhalat huruful khafdi ala syai'in minal asma'i aujabat khafdahu. Maka apabila huruf jar masuk atas sesuatu dari isim-isim, maka dia mewajibkan jarnya. Jadi kalau ada huruf jar setelahnya ada isim, maka isim tersebut wajib majrur. Wa qad dzakara al-musannifu huruf al-khafdi fi awal al-kitabi wa 'ada dzikruha huna bi ziyadati salasati hurufin. Dan sungguh musannif telah menyebutkan huruf jar pada awal kitab, yaitu di babul kalam, dan beliau mengulang penyebutannya di sini dengan menambahkan 3 huruf tambahan. Ahaduha wawu rubba, ay al-wawu allati bima'na rubba. Yang pertama adalah wawu rubba, yaitu wawu yang maknanya rubba. Seperti tadi kan kalau kalimatnya rubba rajulin karimin laqituhu, sedikit sekali laki-laki mulia yang kujumpai, maka gantinya pakai wawu, wa rajulin karimin laqituhu. Itu namanya wawu rubba. Wasaniha wasalisuha mudz wa munzu. Wala yujarru bihima minal ismi al-zahiri illa zaman al-muayyana. Yang kedua dan ketiganya adalah mud dan mundu. Dan tidak dijarkan dengan keduanya isim yang zahir kecuali waktu tertentu. Jadi setelah mud sama mundu harus waktu, ya usbu, yaum, yaumain, sanatain. Karena mud sama mundu artinya sejak. Makanya mudhaf ilaihnya harus dari isim yang bermakna waktu, ya. Nahu ma ra'aituhu mud yaumis sabti. Contohnya, aku tidak melihatnya sejak hari Sabtu. Wa ma ra'aituhu mundu yaumis sabti, dan aku tidak melihatnya sejak hari Sabtu. Jadi baik mud atau mundu, ya, artinya sejak. Wa nahwuhu ma ra'aituhu mud yaumina wa mundu yaumina. Fal awwalu bima'na min wasani bima'na fi, ya. Contohnya, ya, dan contoh juga ma ra'aitu mud yaumina. Aku tidak melihatnya sejak hari kita ini, ya. Wa mundu yaumina, dan sejak hari kita ini. Maka yang pertama mud maknanya adalah min, ya. Dan yang kedua maknanya adalah fi, ya. Jadi kata beliau, kalau mud itu maknanya min, dari. Kalau mundu maknanya adalah fi, ya. Sebetulnya sama-sama sejak aja, ya. Kan sama aja antara sejak hari ini dengan pada hari ini, ya. Kalau di kitab lain mud sama mundu artinya sama, artinya sejak, ya. Maknanya sama-sama min, ya. Ini wallahu alam, ya. Ini kurang paham kenapa beliau menyebutkan bahwa yang kedua, ya, maknanya adalah fi, ya. Nah, wa yajuzu raf'u ma ba'daha ala annahu khabarun, dan boleh merafa'kan yang setelahnya karena dia sebagai khobarnya. Jadi setelah mud sama mundu boleh di'rab sebagai khobar. Kok begitu? Wa yakunani hina idin mubtada'aini. Maka keduanya ketika itu menjadi mubtada. Jadi mud sama mundu, ya, dianggap sebagai mubtada. Ini cara lain dalam mengi'rab, ya. Berarti dia isim, bukan huruf kalau kayak gitu, ya. Fataqulu ma ra'aitu mud yaumani wa ma ra'aitu mundu yaumani. Fayakunu mud wa mundu huna mubtada'un wa yaumani khabarun marfu'un. Ya. Kata beliau, maka kamu katakan ra'aitu mud yaumani, jadi enggak mud yaumaini. Ma ra'aituhu mundu yaumani, ya. Maka
Muz dan munzu pada kalimat ini dibaca sebagai mubtada, berarti dia isim bukan huruf. Ya, sementara yaumani adalah khobar yang dirafa'kan. Wa idza qulta mud yaumaini fa innaka qad abqaita amal al-khabdi. Dan apabila kamu katakan mud yaumaini bukan mud yaumani marfu, maka sungguhnya engkau telah menetapkan, ya tetap menggunakan amal dari jarnya. Berarti mud sama munzu selain huruf jar dia bisa sebagai isim ya. Kalau dia sebagai isim maka dia sebagai mubtada dan yang setelahnya sebagai khobar. Makanya dibacanya marfu. Ya ma ra'aituka mud yaumani, mud mubtada, yaumani khobarnya. Naam. Wa an-naw'u tsani min al-makhfudati makhfudun bil idafati wal idafatu kama taqaddama nisbatu ismin ila akhar. Wa tilka nisbatu taqtadi khafdu tsanihima. Dan macam yang kedua dari isim dijarkan adalah dijarkan dengan idofah. Dan idofah sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah menisbatkan isim kepada yang lain. Ya, menempelkan isim kepada isim yang lainnya. Dan penisbatan tersebut membutuhkan ya menjarkan isim yang keduanya. Jadi kalau mudhafnya mah terserah, tapi kalau mudhaf ilaihnya harus majrur. Wa masallahu biqaulihi gulamu Zaidin fa Zaidin makhfudun bil idafati wa fa gulamu mudhafun wa Zaidun mudhafun ilaihi. Dan beliau memberi contoh dengan ucapannya gulamu Zaidin, pembantunya Zaid, maka Zaid dijarkan dengan idafah. Maka i'rabnya gulam mudhaf dan Zaidun mudhafun ilaihi. Fa hukmul mudhafi ilaihi wal khafdu amma al mudhafu fa huwa bihasabi ma qablahu. Maka hukum mudhaf ilaihi adalah jar. Adapun mudhaf tergantung ya yang sebelumnya. Jadi mudhaf itu tergantung, dia bisa jadi marfu, bisa jadi mansub, majrur dan seterusnya. Dia tergantung i'rabnya. Kesimpulannya kalau mudhaf itu bukan i'rab ya. Mudhaf itu pasti punya kedudukan lain, ya entah sebagai fa'il misalnya jaa gulamu Zaidin, maf'ul bi ra'aitu gulama Zaidin, atau majrur marartu bi gulami Zaidin ya. Nah, wa ja'ala al-musannifu ma'na al-idhafati 'ala qismaini, dan musannif menjadikan makna idhafah, makna dari mudhaf ilaih ada dua. Ahaduhuma ma yuqaddaru bil lami wa dhabituhu an yakuna milkan lil mudhaf ilaihi aw mustahiqqan lahu. Yang pertama, apa yang ditakdirkan dengan lam, dan ketetapannya bahwa dia merupakan milik dari mudhaf ilaih atau yang berhak baginya. Jadi maknanya milik, misalnya hada qalamu aliin, ya berarti ini adalah pulpen milik Ali ya. Hada Abu Zaidin, ini adalah bapaknya milik Zaid ya. Itu makna dari lam. Wa masalahu biqaulihi gulamu Zaidin fa Zaidin mudhafun ilaihi majrurun wal idhafatu ala taqdiril lami ay hadal gulamu li Zaidin. Dan Ibnu Ajurram As-Sinhaji rahimahullah ta'ala memberikan contoh gulamu Zaidin, maka Zaid mudhaf ilaihi majrur dan idhafahnya atas takdir lam ay hadal gulamu li Zaidin. Jadi gulamu Zaidin maknanya hadal gulamu li Zaidin ya, itu maksudnya takdir makna lam. Hada qalamu Zaidin, hada qalamun li Zaidin ya, kayak gitu. Wasanihima ma yuqaddaru bimin wa dhabituhu an yakuna al-mudhafu ba'dal mudhafi ilaihi. Yang kedua, apa yang dikatakan dengan min, dan ketentuannya bahwasanya mudhafnya itu sebagian dari mudhaf ilaih ya. Wa masalal musannifu biqaulihi saubu khazzin wa babu sadin wa khatamu hadidin. Ya, dan Ibnu Ajurram As-Sinhaji rahimahullah ta'ala memberikan contoh dengan ucapannya saubu khazin, baju sutra, wa babu sadin, pintu kayu ya, atau pintu kayu jati, wa khatamu hadidin, ya cincin besi. Fa saubu wa babu wa khatamu kulluha marfu'atun wa kullu wahidin minha mudhafun. Maka saubu, babu dan khatamu semuanya adalah isim yang dirafa'kan dan semuanya adalah mudhaf. Wa khazzin wa sajin wa hadidin kullu wahidin minha mudhafun ilaihi fayakunu makhfudan. Ya. Dan setiap dari khazzin, sajin dan hadidin adalah mudhaf ilaihi dan dia harus majrur. Wal idafatu ala taqdiri min ay hada saubun min khazzin wa babun min sajin wa khatamun min hadidin. Dan idafahnya atas takdir makna min,
Artinya kalau kita ngomong hada saubu khazin, artinya hada saubun min khazin, ini baju dari sutra. Babu sajin, pintu jati, pintu dari kayu jati. Wa khatamu hadidin, cincin besi, khatamun min hadidin, ya. Cincin dari besi. Wa yabqa wa baqiya ma'nan akhar al-idafati huwa salisuha dzakarahu jama'atun minan nuhati wa hiya an takuna fi ma'na fi. Dan tersisa makna yang lain dari mudhaf ilaih, dan dia adalah yang ketiganya yang disebutkan oleh banyak dari para ulama nahwu, yaitu mudhaf ilaih dengan makna fi. Jadi selain maknanya lam dan min, ada juga mudhaf ilaih dengan makna fi. Wa minhu qauluhu ta'ala bal makrul laili wan nahar, ya. Fa taqdirul ayah makrun fil laili wan nahar. Bahkan Allah adalah yang membuat makar, ya, di waktu malam dan di waktu siang. Maka takdir dari ayat tersebut adalah makrun fil laili wan nahar, ya. Jadi ada juga mudhaf ilaih yang takdir maknanya adalah fi, ya. Naam. Wa ma la yasluhu, ya, au wa ma la yaslahu fihi ahadun naw'aini al-akhiraini wa huwa at-taqdiru bimin wa fi fayakunu at-taqdiru fihi bil lami. Fal aslu fil idafati annaha tuqaddar bil lami. Dan apa yang tidak cocok, ya, salah satu dari dua yang lain, yaitu dengan takdir min atau fi, maka dia takdirnya adalah lam. Maka hukum asal dalam idafah adalah ditakdirkan dengan lam. Jadi kalau kita bingung nih, ini takdirnya min, fi, atau lam gitu, ya, maka kita lihat dulu kalau dia bisa ditakdirkan dengan min, maka dia min. Kalau tidak bisa ditakdirkan dengan fi, maka dia fi, ya, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, min nggak cocok, fi nggak cocok, maka dia kembali ke hukum asalnya, ya. Misalnya kan ada beberapa yang mudhaf ilaih ini kalau dipahami dengan min, fi, dan lam itu agak sulit, terutama kalau dia dalam masdar yang bermakna fi'il gitu, ya. Misalnya birrul walidain, ini kan birrul walidain agak sulit, ya. Kalau dibilang min enggak, fi enggak, berarti dia adalah birrun lil walidain, kebaikan untuk dua orang tua, ya. Jadi hukum asalnya adalah lil walidain, ya. Pokoknya kalau min enggak cocok, fi enggak cocok, maka dia kembali ke hukum asalnya, takdirnya dengan lam, ya. Wa an-naw'u salisu minal makhfudati makhfudun bitaba'iyyati li makhfudin. Dan yang macam yang ketiga dari isim yang dijarkan adalah dijarkan karena mengikuti isim yang dijarkan. Wa tawabi arba'atun an-na'tu wal badal wal atfu wat tawkidu, ya. Dan tawabi itu ada 4, na'at, badal, ataf, dan taukid. Wa bihi tu'allima annal makhfudati naw'ani, ya. Dan dengannya diketahui bahwasannya isim yang dijaga itu ada dua macam. Ahaduhuma makhfudun mustaqillun wa huwal makhfudu bil harfi wal makhfudu bil idhafati, ya. Yang pertama dijarkan, yang dijarkannya secara merdeka, yaitu yang dijarkan dengan huruf dan dijarkan dengan idhafah. Artinya dia majrur karena memang dirinya sendiri, bukan karena ngikutin yang lain, makanya namanya mustaqil, yaitu yang dijarkan dengan huruf jar sama yang dijarkan dengan mudhaf ilaih. Yang menjadikan dia majrur ya karena ada huruf jar, ya, atau karena sebagai mudhaf ilaih. Wal akharu makhfudun tabi'un wa huwa an-na'tu wal badal wal atfu wat tawkidu. Yang lainnya atau yang kedua dijarkan dengan, ya, karena mengikuti, yaitu na'at, badal, ataf, dan taukid. Wa bihadza nakunu bihamdin, ya, qad faraqna min hadzal kitabi, ya. Dan dengan pembahasan ini maka kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita telah menyelesaikan kitab ini. Masya Allah, ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat darinya yang menjadi sempurna seluruh amalan shalihat. Tamma syarhu fi majlisaini, ya, sempurna penjelasan kitab ini di dalam 2 majelis. Ya, bayangkan, ya, 25 bab dari matan al-Ajurumiyah selesai hanya dalam 2 majelis. Karena memang seperti yang pernah Anda singgung bahwa Syekh Shalih Al-Utsaimin ini kalau ngisi daurah ini luar biasa, ya. Kekuatan beliau dalam menyampaikan, ketekunannya,
konsistensi suaranya. Jadi kita kalau ikut daurah beliau ini kadang malu gitu ya. Kita ya yang sebagai peserta ya kadang kaki kram ya, selenjurin kaki, kadang kita berdiri ya. Kadang kita bergerak kanan kiri, tapi beliau Masya Allah selama daurah itu duduk mantap ya. Duduk mantap, tidak goyang kanan kiri, tidak geser dari tempat duduknya. Bahkan sering kita dapati tidak minum beliau, apalagi pas bertepatan hari puasa gitu ya. Itu dengan konsistensi suara yang konsisten dari awal sampai akhir, luar biasa. Antum kalau ada kesempatan ikut daurah beliau ya. Mungkin nanti di masa normal. Setiap liburan awal tahun ya, antara akhir Desember atau awal Januari ya. Jadi minggu keempat Desember atau minggu pertama Januari. Nah, akhiruha sabah as-sabti as-sani min syahri Rabi'il akhiri sanata 36 ba'da al-400 wal alfi fil Masjidin Nabawi bi Madinati Rasuli sallallahu alaihi wasallam ya. Yang terakhirnya yaitu pada subuh di hari Sabtu tanggal 2 dari bulan Rabiul Awal tahun 1436 di Masjid Nabawi di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kota Madinah ya. Alhamdulillah ya, semoga apa yang kita bahas dari kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah dari bab yang pertama yaitu Babul Kalam sampai bab yang terakhir Babu Makhfudatil Asma bisa kita pahami dan menambah pemahaman kita tentang ilmu bahasa Arab ya. Dan yang paling penting, dan ini yang sering saya ulang-ulang, bahwa belajar nahwu itu jangan kebanyakan teori ya. Artinya harus banyak prakteknya. Meskipun kalau membaca syarah kita memadukan antara mempelajari teori dan mempraktekkan ilmunya. Jadi ya perbanyak lagi latihan baca kitab-kitab berbahasa Arab dengan cara seperti itu, insya Allah lebih mudah ya. Kalau terlalu banyak belajar teori tapi prakteknya kurang, ini lama bisanya. Jadi paksakan diri kita untuk membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Semakin sering dipraktekkan, maka semakin mudah untuk memahami ilmu nahwu ya. Insya Allah ya, kalau kita sering praktek ya, mudah bagi kita untuk membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Dan ini sangat membantu ya. Seseorang itu tidak mungkin bisa memahami ilmu Islam ini secara kafah, secara sempurna ya, tanpa memahami bahasanya. Apalagi bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran ya. Apakah kita tidak ingin ya berusaha agar ketika kita baca Quran kita memahami maknanya? Tentu sebagai seorang muslim kita malu ya kalau ya sudah bertahun-tahun baca Quran nggak paham apa yang kita baca. Maka semangatlah kita dalam belajar bahasa Arab. Begitupun kalau kita ingin mengambil mutiara faidah dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka pelajari bahasanya agar kita tidak bergantung lagi dengan kitab-kitab terjemahan. Seperti sering saya ulang-ulang bahwa kalau kita membaca teks bahasa Arab dengan ya terjemahan ya versi terjemahan, ada pesan yang nggak sampai ya, ada semangat yang tidak sampai karena bahasa Arab ini bahasa yang menggebu-gebu, sementara bahasa Indonesia bahasa yang standar. Seringkali penerjemah itu tidak mampu. Ya memang bukan karena ketidakmampuan penerjemahnya, tapi memang karena rasa bahasanya yang jauh berbeda, sehingga seringkali semangatnya itu nggak sampai kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka semangatlah kita dalam belajar bahasa Arab ya. Demikian, mohon maaf kalau dalam menjelaskan ditemukan banyak kekeliruan, dan saya doakan agar kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari dan memahami ya ilmu-ilmu bahasa Arab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.